Tahun ketemu cek banyak kali 5 tahun daripada setahun. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog ini. Kali ini saya akan berbagi kepada Anda situasi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Dan pada video kali ini, di samping saya memperlihatkan kondisi yang telah sangat normal menurut saya di bandara ini pada pagi hari pukul 5 pada tanggal 31 Mei 2021. Dan di video ini saya akan berbagi kepada Anda momen mengantar ponaan yang akan menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar di Kairo. Dan pagi hari ini di Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Dan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 nanti ia akan transit di Abu Dhabi dari Soekarno-Hatta dan akan melanjutkan ke Bandara Internasional Kairo di Mesir. Dan nampak di layar kaca kita itu adalah adiknya atau ibunya, lalu ini misannya Sarip, kemudian Mamat, kami lagi bercengkerama di pintu masuk keberangkatan di Sultan Mahmud Badarudin II ini, dan kelihatannya sudah normal begitulah. Kita lanjutkan video berikutnya. Saat saya datang di bandara, Anthony atau Tony telah di dalam bagian check-in dan kini ia keluar. Ini ia bersama keluarga, misan-misannya dan uaknya. Ini terlihat Tony yang berbaju merah hati. Ia memandang skedul jadwal penerbangan yang ditempel di muara pintu. Ia kelihatan sangat bergembira sekali, dan ini saya perlihatkan tiket menuju Jakarta. Saat saya tanya perlengkapan yang akan ke Mesir, dinyatakannya telah berada di Jakarta. Ini adalah ibunya yang memakai kerudung hitam, dan yang berbaju hitam di sebelah kiri adalah Maman, adalah misannya. Dan ini adalah calon dokter Sarip yang tinggal di Lampung, sengaja datang kemari untuk mengantar keberangkatan misannya. Di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II memang saya melihat telah normal, tapi untuk mengambil video vlog ini saya masih hati-hati. Nanti ada beberapa, atau saya tidak diperbolehkan begitulah. Dan saya melihat di berbagai tempat di bandara, semua bandara membolehkan vlogger-vlogger untuk mengambil ekspresi vlog di daerah tersebut, termasuk salah satu YouTuber terkenal di Mekah juga dapat mengambil video di dalam pesawat, tapi tidak banyak. Nah, sobat sekalian, ini satu momen saya meminta
Tony menyatakan sesuatu kepada orang tuanya, kepada uaknya, kepada para pengantar misan mindonya, dan beberapa harapan dari keluarga yang mengantarkannya. Tapi sangat saya sesalkan kenapa suara langsung itu pada saat ini tidak terekam. Padahal saya bertanya dengan bahasa Arab. Assalamualaikum ya amana, kai halak. Alhamdulillah dijawabnya. Ismak, Tony, dan beberapa pertanyaan saya dalam bahasa Arab dijawab dalam bahasa Arab, dan ia menyapa keluarga dengan bahasa Arab. Ini momen saya mengambil video di pintu masuk, di depan pintu masuk Sultan Mahmud Badarudin II. Penerbangan melalui Batik pukul 6.20 dan boarding pass pukul 5.30. Jadi, nah ini ya sudah sedikit berkeringat karena takut nanti tertinggal. Tapi saat-saat kita darurat di bandara, kalau kita sudah check-in, paling tidak ada pemanggilan terakhir, nama kita dipanggil berkali-kali. Tapi upayakan kita di bandara itu 1 jam bahkan 2 jam sebelum pemberangkatan kita harus sudah hadir di bandara, karena kita akan mengurus beberapa keperluan kita sendiri. Apakah ada barang yang kita bawa di bagasi bawah, apakah tiket kita online atau tiket lainnya, apakah kita check-in online, apa check-in manual. Dan karena pas masuk di pengecekan pertama itu semua barang yang ada di badan kita itu dikeluarkan. Jadi di sini kita harus hati-hati, nanti tertinggal. Baru setelah itu kita check-in dan dapat boarding pass, dan kita naik atau menuju ruang tunggu. Sebelum datang ke ruang tunggu juga kita diperiksa kembali semua pakaian yang mengandung logam seperti jam, HP, termasuk dompet pun dikeluarkan dari badan kita. Dan baru setelah itu kita duduk di ruang tunggu. Sebaiknya kita duduk di ruang tunggu yang menyatakan pesawat itu. Misalnya di boarding pass di gate 1 atau di gate 2 atau di gate berapa saja. Kita nunggunya di sana, jangan langsung menunggu. Kalau di bandara yang besar kita akan tertinggal kembali. Nah, ini Wak Erna juga berpesan. Wak Erna ini tinggal di Lampung. Nah, ini Wak Nang sengaja memberikan doa dan restu serta harapan. Sebenarnya semua mereka berkeinginan ke Mesir kalau pada saat wisuda nanti. Ya, semoga Allah meridhoi dan memberikan kelapangan sehingga kami dan keluarga dapat mendampingi waktu Tony nanti di wisuda atau di yudisium. Nah, ini Ica adalah adiknya, juga memberikan harapan kepada kakaknya. Dengan satu harapan, semoga ilmu yang diterima berkah dan dapat pulang ke tanah air nantinya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sobat sekalian, pada obrolan di video sebelumnya, biaya hidup kuliah di Mesir itu
dengan standar minimal cukuplah Rp700.000 per bulan. Bila Anda ingin mengetahui, simak di video sebelumnya. Dan ini adalah Sarip, namun tidak kelihatan nah ini calon seorang dokter, tidak lama lagi akan koas. Ini adalah misannya adalah anak dari Wak Tony. Jadi ini juga memberikan harapan kepada serta doa kepada Tony. Dan mereka bergiliran saya minta untuk memberikan harapan dan doa serta pesan dan kesan di keberangkatan Sultan Mahmud Badarudin II ini. Ini adalah Maman juga memberikan pesan dan harapan kepada Tony. Dan terakhir adalah Tarik Hilal Ramadan, juga anak Waknangnya, misalnya, yang juga memberikan sebuah harapan kepada Tony. Sobat sekalian, momen seperti ini setiap orang pasti mengalami, bahkan memberikan harapan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Jangankan yang ke luar negeri, anak mereka yang ke pondok atau belajar di luar kota pun demikian. Nah, ini kami foto bareng dan ini momen yang mengharukan. Peluk cium dari orang tuanya, uaknya, Misan dan Mindonya, pertanda keikhlasan keberangkatan ini. Karena waktu pertama berangkat itu baru kali ini ia pulang selama 4 tahun di Mesir. Dan kita lihat kondisi badan dan katakanlah ya sehat begitu. Jadi alhamdulillah dapat menyesuaikan dengan alam, lingkungan, budaya, serta dapat menerima pelajaran di kampus Universitas Al-Azhar Mesir dengan bahagia. Dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ananda Tony serta keluarga yang ditinggalkan, dan kepada Bapak dan Ibu semua yang mempunyai anak di pondok, bagaimana cara kita untuk bisa bergabung atau menyekolahkan anak di Al-Azhar. Mungkin Bapak Ibu dapat menyimak video sebelumnya, yaitu saat saya berbincang-bincang dengan Tony, dan ia menceritakan bagaimana proses tes dan bagaimana proses pemberangkatan dan bagaimana pula pola hidup di kontrakan di Mesir. Sobat sekalian, Tony telah memasuki ruang check-in kembali dan akan segera menuju di ruang tunggu di bagian atas Sultan Mahmud Badarudin II ini. Dari sini ke Soekarno-Hatta, dan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 akan melanjutkan ke Kairo dengan transit di Abu Dhabi. Sobat sekalian, bila kita terjadwal pukul 6 pagi pemberangkatan pesawat kita pukul 4 sudah harus di bandara dan melaksanakan sholat subuh di bandara saja. Karena bukan tidak mungkin, karena gopuh atau sesuatu hal sehingga kita bisa saja terlambat. Bila kita sudah terlambat, maka pikiran kita akan tidak tenang.
Nah, untuk menjadi semua itu tenang, maka persiapan semua barang bawaan yang akan kita bawa serta administrasi yang perlu kita ini kan perlu kita siapkan dengan baik. Oke, segini dulu video kita pada pagi hari ini. Kita sedang mengantar anak dan ponakan ini untuk belajar di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dan kami pada pagi hari ini lagi di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II bersama keluarga, dan semoga yang kami antar ini dalam keadaan sehat walafiat. Bila Anda suka, klik like dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.